Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah. Yang saya muliakan dosen pembimbing kita, Profesor Dr. Nawir Yuslim, dan seluruh kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Armaya Azmi akan mencoba untuk menjadi pembanding diskusi pada mata kuliah Hadis Ahkam yang dibawakan oleh Saudara Dr. Heri Firmansyah, yaitu terkait dengan riba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyitir atau menyinggung tentang riba. Ada beberapa ayat terkait dengan keharaman riba yang turun secara bertahap. Pertama kata Allah, "Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun." Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka dia tidak akan menambah di sisi Allah. Tapi apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang Allah dapat lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa yang haram itu adalah riba yang berlipat ganda. Dalam surah Ali Imran ayat 130 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda. Yang ketiga, Allah mengharamkan riba ini secara mutlak. Faqala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Kemudian tentang keharaman riba ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Kata Nabi, "La'ana akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu." Bahwa Allah melaknat orang yang makan riba, juga yang memberi makan, saksinya, dan penulisnya. Maka semua orang yang terkait dengan riba ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis tentang riba, salah satu termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, "Ijtanibus sab'a al-maubiqat." Jauhilah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah ma hunna. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja itu?" Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba. Nabi mengatakan itu syirik, sihir, membunuh, dan salah satu yang ada termasuk riba. Kemudian dosa riba ini, kata Nabi SAW, yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu sendiri. Kalau Rasulullah SAW, "Ar-riba sab'una huban, aisaruha ayyankihar rajulu ummahu." Riba itu ada 70 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti dia menikahi ibunya sendiri. Kemudian bagaimana gambaran pelaku riba di akhirat? Nabi pernah ketika malam Isra bersama Jibril, dia melalui satu kaum yang perutnya itu penuh dengan ular. Maka Nabi mengatakan kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka itu? Hai Jibril. Qala haula'i akilatur riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan dirhamun riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu 'indallah min 36 zaniyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki dan dia tahu itu adalah riba, maka dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 36 pezina. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma zahara fi qaumiz zina war riba." Tidaklah nampak nyata pada suatu kaum tersebarnya zina dan riba,
illa ahallu bi anfusihim adzaballah, kecuali mereka izin rela kalau azab Allah menimpa diri mereka sendiri. Dari banyaknya hadis tentang riba ini, maka dapat dipastikan bahwa riba itu haram secara mutlak. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana riba yang terkait dengan bunga bank. Dalam buku Sapiuddin Siddiq yang berjudul Fikih Kontemporer, dia mengatakan ada 4 pandangan terkait dengan bunga bank ini. Yang pertama adalah kelompok yang mengharamkannya secara mutlak, itu muharrimun. Mereka mengatakan bahwa bunga bank ini sama seperti riba nasiah, keharamannya bersifat mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Abu Zuhra, Abul A'la Al-Maududi, Yusuf Qaradawi, Said Sabiq, dan lain-lain. Pendapat kedua adalah haram secara konsumtif. Riba yang diharamkan itu yang bersifat konsumtif, seperti pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada orang-orang yang lemah. Pendapat ini dipegang oleh Mustafa Az-Zarqa dan Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah kelompok muhallilun yang menghalalkan, yaitu Hasan dan termasuk Menteri Agama kita dulu, yaitu Munawir Sazali, Said Tantowi, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa bunga bank ini bukan termasuk riba, karena tidak mudha'afah, tidak berlipat ganda. Dan bunga bank itu sebenarnya adalah modal, ya, untuk menarik modal dari masyarakat sebagai modal bagi pelaku usaha. Jadi menurut Sajali, bank itu adalah suatu lembaga yang terhormat, sementara nisbah bagi hasil yang dipraktikkan oleh bank-bank muslim itu juga tidak efisien dan tidak efektif. Yang keempat adalah pandangan tentang bunga bank ini termasuk syubhat, karena tidak jelas keharamannya. Kemudian bagaimana riba dalam sektor kehidupan kita yang kita hadapi saat ini? Karena riba ini masuk dalam segala lini dalam perekonomian kita. Yang masuk dalam sistem perbankan yang menggunakan basis bunga interest based. Karena nasabah ini dikenakan bunga sebagai kompensasi penagihan hutang, baik untung atau tidak. Ini mirip seperti riba jahiliyah. Kemudian juga masuk dalam sistem asuransi. Karena dalam asuransi itu terjadi tukar menukar uang dengan jumlah yang tidak sama dan dalam waktu yang juga tidak sama. Sama seperti riba fadl. Kemudian jual beli kredit, ini banyak ya, finance dan lain sebagainya. Jual beli kredit yang tidak boleh itu adalah yang mengacu pada bunga yang disertakan dalam jual beli tersebut, apalagi jika bunganya bersifat fluktuatif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai hasil dari bacaan saya untuk menambah makalah dari Saudara Heri Firmansyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.